Kalau kamu mau curhat soal cinta atau masalah pribadi, siapa yang lebih enak diajak bicara? Ayah atau ibu? Apa sih yang lebih sering mengerti perasaan kamu saat sedang sedih? Ayah atau ibu? Kita melihat banyak problem-problem zaman sekarang dari anak Gen Z, milenial zaman sekarang, entah jatuh ke dalam free sex lah, and then LGBTQ lah. Komunitas LGBTQ kayak mereka bilang, kayak bertanya sama mungkin itu pastor atau ini, bilang kayak apakah Tuhan mengasihi saya gitu kan? Ya, Tuhan mengasihi kamu. Terus menurut orang ini, ya udah, kalau misalkan Tuhan mengasihi aku, berarti Tuhan harus terima aku apa adanya. Kalau aku mau free sex apa segala macam, Tuhan terima aku apa adanya. Itu yang menurut dia kayak terpenting. Yang dia apa ya, mungkin yang penting Tuhan sayang gue, keadaan gue dosa pun betul. Tuhan sayang. Betul. Wow. Jadinya yang berarti Tuhan itu Tuhan yang kompromi. Menurut mereka tadi seperti itu. Padahal Tuhan itu, firman itu ada dasar yang Tuhan tetapkan tidak berubah. Tapi gini, ya saya juga kayak pernah dengar, tapi akhirnya pastornya itu menjawab, itu hikmat ya. Dia bilang gini, oke, seperti orang tua mengasihi anak, tapi anak memilih jalan kesesatan sendiri. Anak-anak sekarang ini banyak Kak yang mereka itu mengalami broken di dalam orang tuanya, sehingga mereka itu banyak hidupnya itu berantakan gitu. Kalau untuk saya pribadi banyak sekali Om Tante. Banyak ya. Tapi broken home itu tidak menentukan kalau hidupmu juga harus broken. Broken home doesn't determine your life is broken, gitu loh. Nggak berarti apa yang menjadi kegagalan, kesalahan orang tuamu itu harus kamu bawa-bawa. Generasi sebelumnya nih, kalau saya boleh nilai, kita tuh sering langsung ngecap itu dosa loh, itu salah loh, and then ya itulah langsung ngetutup, ngeblok. Nah di situ sih kesalahannya kalau saya lihat, langsung nggak boleh gini-gini. Sedangkan ya kita tuh generasi muda ini kan lagi menghidupi, emang zamannya begitu. Nah terus bagi dia kan bagaimana, emang udah dia hidup di zaman itu. Nah sekarang kan kadang-kadang internet itu sering dipakai buat show off. Betul. Ya kan, menampilkan pakai baju bagus atau traveling. Nah, selama itu untuk memang tujuannya bukan untuk pamer, is okay. Tapi bagaimana ada anak muda sekarang? Kami sendiri pun yang Gen Z ya, kadang-kadang merasa kayak ada gap sama mereka. Gitu loh. Mereka yang masih remaja, masih SMP, masih SMA kayak ya ampun, pemikirannya bisa kayak begitu ya. Apalagi papa mama mereka gitu loh, yang beda 2 generasi gitu. Misalkan anak-anak masih kecil nih, waktu mereka masih kecil gitu, orang tua kan bisa menjadi dalam tanda kutip pendidik lah, kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ketika beranjak dewasa, yang mereka butuhkan adalah sebenarnya friend. Cici mau minta orang tua yang lain, Cici nggak mau ganti orang tua, karena Cici nggak tahu kalau Cici terlahir dari orang tua yang lain, Cici akan seperti apa. Buat Dede Mami, Dede mau bilang thank you udah jadi role model buat Dede Mami. Tahu persis Dede kayak gimana. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Untuk ngerti anak muda, berarti dia kan harus berteman. Betul. Supaya dia bisa ngarahin. Kalau nggak berteman, berarti kita cuma teori. Iya, betul. Ya kan? Kita berbaur, dari situlah baru kita bisa nanam, oh ini nggak boleh. Misalnya contohnya, pas berteman ada sebagian yang rokok. Nah di situ kita kasih tahu, oh saya nggak rokok. Tapi kalau merokok jangan di-judge, tapi nggak bagus kok merokok. Nah biar lama-lama mereka sadar. Kalau kita just besok-besok malah dia takut rokok di depan kita. Ya tapi kita harus selalu mengingatkan dia. Gitu loh. Tapi menurut saya friendship itu harus dibangun. Sehingga ketika friendship itu dekat, dia merasa bukan dihakimi tapi dinasihati. Oh iya, jadi saya juga tangkep tuh yang tadi kamu bilang yang tadi kita bilang menurunkan standar ya. Standar apa? Itu bukan standar kebenaran, tapi standar pemahaman. Pemahaman dia dalam melihat kehidupan anak muda zaman now. Menurunkan standar tuh artinya gini loh.
jangan kita cuman ngomong tapi sesuai pemikiran kita, pandangan kita di zaman kita hidup dulu. Kalau zaman hidup kita dulu ya kayak kita remaja berarti 20 tahun yang lalu ya. Kalau zaman dulu kan belum kita ada ya ampun internet. belum ada internet, kehidupan ada juga medsos. betul nggak ada medsos. Ya pokoknya dulu kan kudus-kudus sama gampang ya. Tapi sekarang kan anak-anak muda kan tantangannya juga banyak kan ya. Di handphonenya udah bisa lihat. Iya. Jadi kalau betul itu tantangan para pemimpin youth itu untuk menurunkan standar tuh dalam arti ya kita harus meneropong masalah anak muda itu sedetail-detailnya. Nggak bisa menggunakan cara pikir kita 20 tahun lalu. Itu loh tantangannya. Betul. Nah ini dan kalau pembimbing rohaninya itu tidak membuka diri dan melihat nih anak zaman sekarang tuh begini, wah itu yang akhirnya heboh jadinya akhirnya ya. Dan tuh memang untuk membuka mata yang apa yang terjadi sekarang tuh ya kita harus melepaskan apa ya kekakuan pikiran kita ya. Patokan pikiran kita udah nggak bisa, nggak relevan. Itu yang saya bilang nggak relevan. Makanya saya senang sama orang tua zaman sekarang tuh yang saya pernah dengar dia untuk bisa parenting bagus ke anaknya. Dia umur 65 udah istilah udah nenek-nenek dong, oma-oma. Tapi dia belajar, tau gak? Dia belajar medsos. Dia belajar cara bikin Instagram, masuk ke TikTok gimana, ya kan? Dan dari situ dia pengakuan ke saya. Dia belajar supaya tujuannya bukan hanya dia bisa posting dia punya kegiatan dan jualan dia, tetapi tujuan dia juga yang mulia. Saya lihat dia bilang supaya gue bisa ngikutin pergerakan anak gue yang anak muda. Nah itu keren loh. Dan akhirnya ya dia ngerti, wah anak gue kemana-kemana dia lihat satu story anaknya IG tuh, wah di situ luar biasa ini parenting dia gitu. Umur 65 coba bayangin. Karena kan saya percaya di umur 65 gitu kan nggak banyak belum tentu orang udah medsos anak muda aja ngapain, tapi justru itu salah ya. Jadi istilahnya nih ya ibu-ibu bapak-bapak mau seumur apapun kita tetap ikutin teknologi yang anak muda. Betul. Cuma bicara teknologi saya langsung ingat gini. Kan sekarang anak banyak kecanduan yang namanya gadget. Ya kan, mereka bisa berjam-jam pegang handphone, sibuk entah ngapain. Tapi kalau bukan kerja ya masih kuliah, ya menurut saya nggak mungkin sesibuk itu. Tetapi kelihatan dia hampir tidak bisa dipisahkan dengan gadget. Bagaimana dengan Miracle dan Grace? Pernah nggak momen dimana lebih banyak waktu ke gadget, terus orang tua bagaimana sikap? Kalau saya pribadi perkembangan teknologi ini cukup menjadi pedang pisau bermata dua ya entah. Kayak menurut saya itu bisa kita pakai untuk sesuatu yang baik, itu bisa kita pakai untuk sesuatu ya yang memang membawa diri kita semakin terpuruk gitu loh. Dan artian kalau kayak tadi tante ceritakan, oh iya ada oma yang belajar nih medsos dan sebagainya. Banyak anak-anak muda sekarang yang cerita ke kita juga kayak nggak mau nih gue masukin story karena ada emak gue banyak yang buat second account jadi nggak ada keluarga gitu. Banyak banget gitu loh. Banyak ya. Udah makin pinter lagi ya. Betul, banyak sekali gitu. Jadi orang tua pinter, anak juga makin pinter lagi jurusnya tuh. Jurusan anak kita enggak. Jadi saya bisa lihat story. Betul. And then. Nah itu yang kalau untuk kami sendiri kecanduan gadget pasti pernah, karena kan namanya sesuatu di gadget itu sesuatu yang menyenangkan ya. Dan banyak sekali informasi-informasi baru, apalagi kalau misalkan sekarang kan lagi zaman K-pop, J-pop, ada yang suka drama China, Thailand gitu. Itu banyak sekali dan menurut saya itu menjadi kesenangan pribadi ya untuk anak-anak gitu loh, untuk anak muda sekarang, karena itu entertain mereka kan gitu. Nah kalau untuk gadget ini sendiri menurutku itu yang harus belajar kami secara kalau kita sendiri harus belajar untuk kendalikan. Dan mungkin untuk peran orang tua bisa maksudnya kadang-kadang anak itu tidak hanya mau orang tua ngerti perkembangan teknologi loh, tapi lebih kayak banyak
kualitas waktu yang berharga sama mereka. Jadi bukan hanya sekedar kayak orang tua tuh mengerti teknologi tok, tapi kayak papa mama juga mengerti, belajar ngertiin aku gitu. Makanya balik lagi kalau kayak tadi Tante bilang tentang pendeta yang menerima kritikan dan sebagainya. Itu penting untuk kita selalu terus mau belajar. Terus selalu mau ya diubahkan pemikiran kita kan. Di Alkitab pun juga dibilang terus kan, kita harus pembaharuan budi kita, terus belajar gitu loh. Jadi mau berapapun usia kita, selama kita punya hati untuk mengasihi generasi saat ini, yang saya bisa bilang cukup terdisconnected ya, dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan kasih, itu butuh yang namanya hati yang mau mengasihi mereka. Karena ketika kita punya hati, punya kasih itu, Tuhan yang akan ungkapkan gitu loh. Bagaimana sih cara, apa yang anak ini butuhkan? Karena kan cara kayak Om Tante deh punya 2 anak, cara Om Tante mengasihi anak si A sama B pasti berbeda gitu loh. Nah itu pewahyuan dari Tuhan yang terus Om Tante perlu belajar gitu loh. Sebagai orang tua, anak muda pun juga tetap terus harus belajar gitu loh. Jangan menganggap apa yang menjadi pemikiran mereka adalah kebenaran mutlak gitu loh. Kebenaran harus berdasarkan Alkitab, back to Bible lagi gitu. Sedangkan Bible kan juga menyuruh kita ya itu untuk pembaharuan budi kita gitu loh. Kalau dari Grace gimana pandangannya tentang social media? Ada AI lagi sekarang. Iya tentang pokoknya tentang kehidupan anak Gen Z sekarang, keadaan zaman gitu. Dari pandangan Grace sebagai generasi Gen Z gimana? Nah sekarang kan kadang-kadang internet itu sering dipakai buat show off. Betul. Ya kan, menampilkan pakai baju bagus atau traveling. Nah selama itu untuk memang tujuannya bukan untuk pamer, is okay. Tapi bagaimana dengan anak muda sekarang? Iya. Contohnya pandangan seperti itulah dunia yang Grace lihat lah di sekarang ini. Kalau misalkan saya buka sosial media, saya lebih mencoba untuk netral ya. Jadi mungkin memahami mereka sebagai anak muda, tapi juga balik lagi dengan kebenaran. Kalau misalkan ini memang salah ini dosa, suatu hal yang dosa. Oh ya udah, saya memang tinggalkan gitu loh. Saya nggak akan kayak terusin gitu. Oh lebih kayak milih aman lah ya. Gue enak baik nih, gue nggak mau yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan nih Tante, Grace sendiri pun juga sering sering dance cover Korea, lagu-lagu yang ini. Dan itu back again kayak kita harus tahu batasannya kalau menurut saya. Berarti Grace ini berarti Grace ini kalau boleh menurut pandangan Grace itu dalam state apa nih dalam menyikapi perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu dalam state apa nih? Iya balik lagi saya Tante harus bisa dibilang suatu hal yang positif, bisa juga dibilang negatif, sampai tahu batasannya semana. Maksudnya batasannya semana kalau untuk saya pribadi, karena saya mendasarkan dengan Alkitab. Kalau memang menurut saya suatu hal yang kayaknya kok menuju yang udah kesana gitu, saya akan kayak stop gitu loh. Saya nggak akan melanjutkan lagi sih. Tapi memang kalau ini saya memang suka nari, yang suka memang update kayak tentang K-pop atau gimana, tetap ikut, tapi bukan yang sampai suatu yang kayak terus candu gitu, pengen dilihat terus, suatu yang kita jadinya kayak bahasanya posesif, bukan posesif, obsesif, narsistik. Jadi kalau untuk tahap Grace aman lah ya dalam menyikapi teknologi yang pengaruh arus. Teknologi kan sebenarnya positif, cuma maksudnya yang teknologi yang menjurus ke itu aman lah ya pokoknya ya, dalam state aman lah ya. Iya. Oke. Kalau saya pribadi. Nah ini pertanyaan terakhir nih, saya ingin tanya menurut dari pandangan Miracle ya, sebagai anak yang sudah menjelang dewasa lah ya. Nah selama ini kita lihat yang terjadi pada saat anak-anak sekarang ini, banyak gak yang mereka itu mengalami broken yang di dalam rumah di dalam orang tuanya, sehingga mereka itu banyak hidupnya itu berantakan gitu. Kalau untuk saya pribadi banyak sekali Om Tante. Banyak ya. Tapi broken home itu
tidak menentukan kalau hidupmu juga harus broken. Broken home doesn't determine your life is broken, gitu loh. Nggak berarti apa yang menjadi kegagalan, kesalahan orang tuamu itu harus kamu bawa-bawa, gitu loh. Nah itu balik lagi butuh banyak pengalaman ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena maksudnya gini, kalau dari tadi kita ngomong kan, saya pun juga menyadari kami bersyukur punya orang tua yang memang mengenalkan Tuhan dari kami kecil gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang nggak pernah mengenal Tuhan, bahkan orang tuanya pun maksudnya gagal gitu loh dalam mencerminkan kasih Tuhan ke anak-anak gitu. Balik lagi kayak mengizinkan diri mereka untuk dibentuk ya dengan kehidupan. Kadang-kadang kan cara Tuhan memanggil kehidupan seseorang tuh berbeda-beda. Ada yang banyak dari kegagalan, dari keterpurukan, atau ada yang dari keberhasilan gitu loh. Jadi jangan batasin kuasa Tuhan gitu loh dalam kehidupan mereka. Amin. Gitu kalau menurut saya pribadi. Nah ini pertanyaan tambahan dari saya ya. Kan kamu tadi juga bilang problem-problem anak-anak sekarang kan dia merasa nggak dimengerti oleh orang tua. Betul. Dan makanya kemudian kita melihat banyak problem-problem zaman sekarang dari anak Gen Z, milenial zaman sekarang, entah jatuh ke dalam free sex lah, and then LGBTQ lah, and then narkoba lah. Tapi rata-rata ya. Nah sekarang saya mau pertanyaannya gini, bagaimana supaya anak merasa dia dimengerti? Bagaimana dari pandangan kalian supaya kan orang tua yang nonton ini pasti kan sebenarnya rindu dong. Oh kalau memang problemnya gitu, saya pengen mengerti anak saya. Betul. Oh cuman kan kebanyakan orang kan mungkin nggak ngerti caranya. Ya itu yang saya bilang, ada kayak jembatan gap gitu ya, ada jurang pemisah antara si ini anak generasi muda dan generasi yang lama gitu kan. Nah jadi si orang tuanya ingin berusaha mengerti dan ini merasa nggak dimengerti. Nah itu bagaimana tuh jembatannya supaya ngejembatanin? Apa tuh dari kamu pendapat supaya orang tua tuh bisa anak muda itu bisa merasa dimengerti oleh orang tuanya? Bagi kita apa tuh maksudnya untuk orang tua apa nasihatnya tuh, caranya, tipsnya? Kalau untuk saya pribadi ya, untuk terutama remaja, terus anak-anak muda, itu mereka butuh seorang teman sebenarnya, menjadi teman buat mereka. Kalau untuk misalkan anak-anak masih kecil nih, waktu mereka masih kecil gitu, orang tua kan bisa menjadi dalam tanda kutip pendidik lah, kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ketika beranjak dewasa, yang mereka butuhkan adalah sebenarnya friends. Ya sahabat. Betul. Jadi kayak menjadi teman, mendengarkan mereka, menerima. Tahan dulu mulutnya kalau gatel nih mau ngomelin gitu. Tahan dulu, denger dulu cerita dia, denger dulu pendapat dia. Betul. Karena kita siapapun ya kalau misalkan dijudge pasti kayak udahlah males cerita gitu. Besok-besok kamu cerita langsung diyakinin, dimarahin. Betul. Jadi kayak kitanya pun sebagai orang tua perlu belajar untuk menahan diri kita, untuk ya balik lagi tadi, tidak menganggap apa yang menjadi kebenaran menurut kita itu kebenaran untuk anak-anak kita. Gitu. Kayak Tante tadi bilang kan, apa yang menjadi aplikasi 20 tahun lalu, 10 tahun lalu itu berbeda. Bahkan kayak sekarang kan ada ya generasi alpha, generasi beta. Kami sendiri pun yang Gen Z ya, kadang-kadang merasa kayak ada gap sama mereka. Gitu loh. Mereka yang masih remaja, masih SMP, masih SMA kayak ya ampun, pemikirannya bisa kayak begitu ya. Apalagi papa mama mereka gitu loh yang beda 2 generasi gitu. Jadi istilahnya nih ya, jadi kadang-kadang nih kalau saya boleh lihat, berarti kayak kita nih, saya terus and then saya melihat generasi yang di bawah saya, dia kan teknologi berjalan terus nih. Betul. Nah kadang-kadang kesalahan generasi sebelumnya nih kalau saya boleh nilai,
kita tuh sering langsung ngecap itu dosa loh, itu salah loh. And then ya itulah langsung ngetutup, ngeblok. Nah di situ sih kesalahannya kalau saya lihat. Oh langsung nggak boleh gini-gini. Sedangkan ya kita tuh generasi muda ini kan lagi menghidupi emang zamannya begitu. Nah terus bagi dia kan bagaimana emang udah dia hidup di zaman itu. Nah berarti kan artinya ini tantangan buat setiap generasi yang sebelumnya itu berarti artinya gini loh. Kita bagaimana mengaplikasikan firman, tetapi tetap kita bisa ngemong masuk, dan artinya butuh hikmat. Emang bener gak sih itu dosa? Tapi bagaimana gitu loh? Karena kalau menurut saya nih ya, ini kalau boleh saya tambahan, kadang yang dipandang itu dosa, tapi belum tentu dosa di mata Tuhan. Maksud saya gini loh, contoh, bagaimana kita dulu kan pernah ada paradigma kayak kalau handphone ada chip ya itu dosa, itu antikris. Tapi ternyata sekarang pendeta, pastor semua pakai. Nah sekarang berdosa semua dong kita. Nah itu maksud saya. Nah maksud saya waktu setiap perkembangan zaman demi perkembangan zaman. Karena kita tuh sebagai anggap orang yang rohani nggak bisa langsung ngecap itu dosa. Nah akhirnya kan jadi ngeblok, oh gue berdosa, ya udah lu orang suci, gue orang berdosa deh, ya udah lu sono minggir, gue orang ini nih, itu maksudnya, ya kan? Jadi karena ada mental block dari generasi yang terdahulu dan kami pun juga merasa dijudge, jadi dua-duanya sama-sama membangun tembok. Nah, jadi yang membangun tembok bukan hanya generasi di bawah nih. Yang tadi terjadi tidak ada jembatan. Betul. Padahal jembatan itu cuma kerendahan hati untuk mendengar. Jadi intinya berarti jawabannya adalah supaya gini, untuk kita generasi-generasi yang udah lebih tua gitu ya. Artinya dalam melihat perkembangan zaman kita tuh ya pertama pasti datang kepada Tuhan dulu. Nggak bisa dengan menggunakan kacamata kita yang kita merasa kita lebih rohani daripada mereka nih. Bisa jadi mereka sebenarnya lebih rohani dari kita, sebenarnya mereka pilihan Tuhan, kita juga iya kan gitu. Dan bagaimana kita menilai bahwa saya percaya Tuhan itu selalu di setiap zaman itu Tuhan bekerja. Amin. Ya kan. Nah tadi yang saya menarik tuh si Grace tuh bilang bagaimana pesan-pesan untuk anak muda yang tadi keren banget tuh yang waktu kamu ngomong bahwa boleh sampaikan. Kalau pesan-pesan untuk anak muda sekarang adalah percaya kalau bagaimanapun keadaanmu sekarang, kondisi keluargamu, kondisi hatimu, pekerjaanmu, hubungan asmaramu, romantis, Tuhan punya cara. Dia akan pakai kita dengan keunikan kita, dengan apapun yang kita punya, dengan masa lalu kita, dengan dosa kita yang pernah kita lakukan, maupun apapun yang menjadi masa depan kita, Tuhan akan pakai kita gitu loh. Dimanapun, maksudnya kalau kita ngomong tadi ada generasi apa, di tahun apapun kita lahir, Tuhan tuh pasti punya rancangan gitu loh. Dan cara Tuhan berbicara ke setiap kita, kayak Om sama Tante mungkin lahir di generasi yang sama, tapi cara Tuhan menyingkapkan diri Dia, pewahyuan Dia itu pasti berbeda-beda, dan jangan batasin itu gitu loh. Jadi tambahannya, meskipun anak muda udah sempet dihakimi sana sini, tertolak dari orang tua kayak dari lingkungan, pesannya adalah jangan menyerah ya. Terus belajar. Amin. Terus belajar. Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Dari Grace, pesan untuk anak muda? Mungkin kalau untuk anak-anak muda yang merasa saya bilangnya jangan lukewarm sama Tuhan, yang suam kuku. Kayak mungkin mereka karena takut dijudge teman-teman, kayak nggak keren lu, kayak apa-apa terlalu suci banget atau gimana. Justru malah kalau ngikut Tuhan menurut aku tuh keren banget sih. Kayak kalian nggak usah takut untuk berbuat benar, hidup dalam kebenaran. Kayak teman-teman nganggap kalian kayak mungkin kalau bahasa sekarang agak lain, tapi kalau misalkan agak lain itu memang benar buat Tuhan, kayak kalian nggak usah takut sih menurut aku. Oke, boleh saya tanya tips terakhir lagi untuk, karena ini penting nih, mengikut Tuhan kan bagi banyak anak muda zaman sekarang oldies, jadul, sedangkan zaman gini, zaman now gitu kan. Nah, bagaimana untuk supaya ini anak-anak muda ini melihat bahwa ikut Tuhan tetap keren loh. Nah, apa tuh, bagaimana tuh supaya mereka tetap kuat gitu? Tipsnya bagaimana?
Kalau menurut saya komunitas. Coba kalau dari salah satunya betul pasti komunitas. And then how to keep anak muda itu percaya bahwa Tuhan tuh keren kok, tetap relevan kok dengan mereka. Ada kemauan berusaha dari diri sendiri nggak sih? Pengen supaya dekat sama Tuhan. Sama seperti Nuh ya Om Tante. Kan zaman Nuh itu pasti nggak gampang. Dan di Alkitab pun tertulis kayak keluarga dia yang berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Pasti sulit buat dia secara pribadi gitu loh. Di era itu untuk tidak melakukan dosa, tidak mengikuti teman-temannya gitu loh. Pasti saya percaya juga dia sering diolok-olok, ditinggalkan teman-temannya. Mungkin untuk kami, untuk kita nggak perlu yang sampai ya apa-apa semuanya Tuhan gitu, nggak perlu. Tapi maksudnya gini, apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan gitu loh. Kalau kita mau lakuin untuk Tuhan, dan Tuhan juga pasti akan kasih hikmat. Sampai mana sih kamu bisa ngikutin kayak sekarang, tren sekarang, sampai mana kamu memang harus bilang no gitu. Bergaul intim sama Tuhan, harus selalu sediakan waktu setiap hari sama Tuhan, entah baca firman, doa gitu. Dan itu menarik ya, waktu dibilang Nuh itu seperti zaman Nuh, anak-anak muda sekarang ditolak, diolok-olok waktu kita mau hidup kudus nih sebagai anak muda kan. Tapi pertanyaan saya, yang diselamatkan siapa? Iya toh? Yang ngolok-ngolok kemana? Pertanyaan tuh. Nah makanya untuk anak-anak muda ya, yang jika mendengar podcast ini, saya berharap timbul suatu keyakinan bahwa waktu kita mau hidup benar, sekalipun kita dihina, diolok-olok, tetapi ingat waktu zaman Nuh, yang diselamatkan justru yang diolok-olok. Karena zaman Nuh itu mau hidup kudus, hidup benar. Nah Tuhan itu tuh luar biasa ya. Jadi walaupun dihina, diolok-olok, dia tetap berjalan kebenaran. Nah saya ingat gini loh, saya melihat bahwa waktu kita hidup free sex, nggak benar LGBT, saya banyak mendengar cerita-cerita mereka, akhirannya hancur. Dosa itu menawarkan yang enak di depan. Apalagi anak muda sekarang, aduh, ngerokok, ngebir, gampang banget, nggak kayak zaman dulu kan. Tapi ujung-ujungnya saya lihat banyak yang mati muda nggak jelas. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit semakin bermultiplikasi. Nah itulah dosa. Awalnya enak. Saya baru keinget salah satu ini kemarin, kayak ya mungkin mereka dari komunitas LGBTQ, kayak mereka bilang, kayak bertanya sama, mungkin itu pastor atau ini, bilang kayak apakah Tuhan mengasihi saya gitu kan? Ya Tuhan mengasihi kamu. Terus menurut orang ini, ya udah, kalau misalkan Tuhan mengasihi aku, berarti Tuhan harus terima aku apa adanya. Kalau aku mau free sex apa segala macam, Tuhan terima aku apa adanya. Itu yang menurut dia kayak terpenting. Yang dia apa ya, mungkin yang penting Tuhan sayang gue, keadaan gue dosa pun Tuhan sayang. Betul. Wow. Jadinya yang berarti Tuhan itu Tuhan yang kompromi. Menurut mereka tadi seperti itu. Padahal Tuhan itu, firman itu ada dasar yang Tuhan tetapkan tidak berubah. Tapi gini, ya saya juga kayak pernah dengar. Tapi akhirnya pastornya itu menjawab, itu hikmat ya. Dia bilang gini, oke, seperti orang tua mengasihi anak, tapi anak memilih jalan kesesatan sendiri. Akhirnya mungkin dia mengalami masalah. Terus gimana, kan berarti karena pilihan anak itu sendiri, dan anak itu ya tetap harus diproses kesakitan, mungkin di penjara, penderitaan ya. Tapi orang tua mengasihi gak? Tetap mengasihi, nggak mengurangi kasih orang tua kan. Nah sama seperti Tuhan tetap mengasihi orang berdosa, tapi konsekuensi tetap ada. Pertanyaannya, kita mau gak terima konsekuensi? Konsekuensi itu nggak enak loh, konsekuensi dosa, betul? Iya. Belum lagi ya macam-macam lah, kita nggak usah bahas, pasti tahu lah konsekuensi dosa itu, ya kan? Betul. Ya sebelum kita tutup, kita mau bikin sesuatu yang agak rileks ya. Kita ada game nih yang seru, supaya kita mau gali nih, keluarga ini bagaimana sih mereka fun mengikut Tuhan, tapi juga tetap on the track with God. Kita juga pengen nih melihat bagaimana sukacitanya keluarga ini. Oke, kita sekarang mau memulai pertanyaan ya. Dari yang pertama nih, pertanyaan pertama. Siapa sih yang lebih sering mengerti perasaan kamu saat sedang sedih, ayah atau ibu? Ini bisa jawab dua-duanya. Yang paling mengerti. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Tunjukkan. Siapa tuh?
Yang kecil tulisannya Mami. Wah. And then, gimana nih konfirmasinya? Papa mama. Jawaban anaknya nih. Gimana konfirmasinya? Dari papa dulu. Iya, kalau yang Miracle kan yang gede. Mungkin dia merasa saya lebih dekat. Oke. Gitu. Kalau Grace ini kan memang dari kecil dia merasa lebih dekat dengan maminya. Oh, gitu. Nah kalau udah gede sekarang baru dekat sama saya. Kalau dari mama? Ya, kalau Dedek kan waktu kecil kan sulit belajar ya. Jadi belajar sama saya. Kalau Cece kan belajar sendiri. Jadi lebih mandiri dia. Mandiri gitu. Gitu. Gimana anaknya konfirmasi gak nih? Hah? Apa ya, soalnya kalau saya sendiri memang kan lebih banyak kalau sehari-hari lebih banyak sama papa karena papa antar jemput, kerja dan sebagainya. Jadi papa yang lebih sering ngeliat, terus juga cerita kadang-kadang. Setelah itu baru pas pulang baru sama mama. Jadi biasanya yang lebih tahu duluan itu papa gitu. Tapi mama juga ujung-ujungnya tahu sih. Terus gimana? Iya sama sih tante, karena di rumah lebih sering sama mama, jadi ngobrol lebih banyak sama mama dulu. Kalau papa kan pas keluar ngantar Cece atau apa baru taunya nanti gitu. Tapi jadinya orang tuanya adil ya dapet. Iya benar. Oke, jawaban Oke, pertanyaan kedua. Kalau kamu mau curhat soal cinta atau masalah pribadi, siapa yang lebih enak diajak bicara? Ayah atau ibu? Oke, 1, 2, 3, 4. Yes, apa tuh? Daddy juga. Daddy. Wow, tepuk tangan buat Daddy ya. Laki-laki. Iya benar. Karena laki-laki. Jadi secara nggak langsung mereka mulai memberikan satu bayangan gambaran laki-laki begini. Iya. Benar. Nah, kalau maminya kan perempuan. Iya. Tapi kalau mami juga sering nanya kayak Betul. dulu mami sama Dedi kayak gini. Betul. Atau ada nggak sih teman mami dulu cowok yang begini gitu. Tanya ada. Tapi masternya, Iya. kalau masternya si Daddy Ke mama. karena pemain utama. Betul. Kalau yang cowok-cowok rusak cowok kan lebih tahu si Iya. Daddy ya. Betul. Ya saya suka kasih tahu ini kalau ini laki-laki buaya, ini komodo. Lebih paham ya Pak. Ngerti? Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya. Siapa yang lebih sering memberikan kamu izin untuk pergi hangout sama teman-teman? Daddy atau Mami? Satu, 2, 3, 4, 5. Yes, siapa tuh? Mami. Oh yang satu Mami. Mami. Gimana Papa? Di papa mamanya nih. Mami ngomong. Kalau izin ya dia suka bilang boleh nggak, ya terserah kalian, kalau bisa aku okein gitu loh. Yang penting tanggung jawab ada, jamnya juga tahu gitu. Jam pulang. Ya jam pulang gitu, itu aja. Malah lebih sering di encourage buat keluar karena kan biasa kalau udah pulang kerja capek, mama lebih kayak ya udahlah main sama teman gitu. Oke. Pertanyaan berikut, siapa yang paling suka kepo, baca chat atau stalking media sosial kamu, Daddy atau Mami? Yang paling kepo pengen tahu urusan kalian di luar sana. Kepo. Kayaknya nggak dua-duanya. 1, 2, 3. Iya. Enggak sih, Cici apa? Mami. Mami. 5. Mami. Enggak kepo sih dua-duanya. Kalau dari Mami. Mami ya, Iya. lebih kepo. Gimana Mami? Ya saya suka lihat dia punya story atau apa. Kenapa? Pengen tahu kenapa? Pengen tahu aja. Gimana perkembangan anakku gitu. Ada curiga-curiga sama temen. nggak? Enggak. Enggak ya. Paling Mami kalau Aku Mami tahu suka nanya. anakku nggak pernah aneh-aneh gitu. Mereka Pengen tahu aja. tahu. Oh, paling kalau Mami suka kayak nanya aja ya. Iya. Cek ini siapa, Iya. ini siapa Iya. gitu doang, pengen tahu aja. Oke, just want to know ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Kan ini dua-duanya nih kakak adik nih. Mm-mm. Namanya juga unik.
Tapi siapa yang lebih sering salah manggil nama kamu? Daddy atau Mami kalau lagi guru? Oke. 1, 2, 3. Ini obvious banget guys. 5. Mami. Iya. Grace jadi mereka jadi Grace. Iya, Kenapa nih Mami? Kita salah? Iya. Biasanya panggil nama aja, Cede gitu aja. Jadi nama kadang-kadang salah. Suka jalan salah ya nomor Salah sebut ya. Jadi namanya Cece Dede aja gitu namanya gitu. Oh gitu. Oke, Bapak dan Ibu, udah denger kan tadi podcast anaknya bagaimana? Boleh nggak kasih pesen-pesen buat anak muda zaman now ya, supaya mereka berharap pengen nih punya anak seperti Bapak dan Ibu. Dan bagaimana pesan-pesan untuk anak muda zaman now nih yang sedang menghadapi mungkin banyak pergumulan, permasalahan, tantangan. Silakan. Iya, oke. Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan yang bagus. Yang perlu kita sadari sebagai orang tua adalah bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ini kita perlu garis bawahi. Untuk jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi dokter ada sekolahnya, jadi pilot ada sekolahnya, jadi guru sekolahnya. Nah, jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Berarti secara langsung atau tidak langsung ketika kita menikah, kita punya anak, kita jadi orang tua. Nah, makanya banyak orang tua jadi gagal, jadi frustasi, jadi hancur. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Nah, bagaimana kita membangun keluarga sehingga anak-anak kita menjadi anak kebanggaan? Yang pertama, kita sebagai orang tua kita sadar kita butuh yang namanya pertolongan dari Tuhan. Ya, kami sebagai suami istri, pernikahan kami sudah masuk ke 29 tahun. Sebentar lagi 30 tahun. Tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi saya, istri kami bukanlah dari background keluarga yang suami istrinya menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, kami sampaikan ini bukan kami menjas mereka, tidak. Tapi kami belajar dari kegagalan mereka, bagaimana kami bisa menjadi suami istri, menjadi orang tua yang lebih baik. Makanya kami butuh pertolongan Tuhan. Kami datang sama Tuhan, kami minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami belajar dari Alkitab. Di Alkitab itu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan bagaimana orang tua mendidik, mengajarkan anak hidup baik, hidup sesuai dengan firman, menjadi anak kebanggaan bagi orang tua dan Bapa di surga. Nah, yang ketiga, kami belajar seminar-seminar. Ya, ada banyak seminar tentang bagaimana kami harus menjadi orang tua, mendidik sebagainya. Nah, setelah itu kami praktekkan bagaimana kami menjadi orang tua yang baik. Yang pasti adalah sebelum kita mengajarkan kepada anak harus begini begitu, kita sebagai orang tua harus jadi contoh, jadi teladan. Jangan sampai kita menuntut anak sempurna, tapi kita lupa diri kita tidak sempurna. Nah, kalau kita tahu kita nggak sempurna, berarti anak salah jangan dihakimi, anak salah diterima, anak salah dimengerti. Sehingga apa? Sehingga mereka nyaman. Oh iya, ini orang tua, papa mama menjadi contoh kebanggaan buat kami. Kalau enggak, maka anak-anak kita akan mencari yang di sana yang menjadi contoh teladan, yang mengerti mereka, yang menerima mereka apa adanya. Kembali Bapak Ibu, kami bukan orang tua yang sempurna. Kami terus belajar sampai sekarang pun kami belajar menjadi orang tua yang lebih baik buat kedua putri kami. Ya, itu aja. Tuhan berkati. Oke, buat Ibu mungkin boleh mau memberikan pesan buat putri-putrinya yang tercinta sekarang, boleh sampaikan. Pesan Mami buat kalian berdua, tetap takut akan Tuhan, ya. Walaupun masalah-masalah ada, tapi tetap percaya ada Tuhan. Tidak tinggalkan kamu. Iya. Percaya. Oke. Nah, sekarang buat anak-anak nih, kalian tuh dibesarkan oleh orang tua yang baik ya, kalian memperoleh kasih sayang ya, yang nggak semua orang bisa dapat, nggak semua anak bisa dapat. Nah, sekarang momen ini nih, saya juga pengen tahu bagaimana kalian mau menyampaikan sesuatu buat orang tua kalian saat ini. Ya, kalau dari saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Dedi Mami, karena Cece percaya
Cece terlahir dari Dedi dan Mami itu bukan suatu kebetulan gitu loh. Tuhan banyak minta Cece, ajarkan Cece untuk belajar dari bagaimana Dedi Mami hidup, dari kegagalan Dedi Mami, dari keberhasilan Dedi Mami, apapun yang Dedi Mami lakukan, Cece percaya bahwa Tuhan ciptakan Dedi Mami menjadi orang tua yang memang terbaik buat Cece, yang memang Cece butuhkan gitu loh. Kalau istilahnya orang anggap Cece mau minta orang tua yang lain, Cece nggak mau ganti orang tua, karena Cece nggak tahu kalau Cece terlahir dari orang tua yang lain, Cece akan seperti apa. Cece sayang sama Dedi Mami. Terima kasih udah jadi contoh yang luar biasa buat kehidupan Cece. Buat Dedi Mami, Dedi mau bilang thank you udah buat udah jadi role model buat Dede, Dedi Mami. Tahu persis Dede kayak gimana. Dede nggak jago dalam kata-kata, tapi Dede sayang banget sama Dedi Mami. Thank you yang selalu ada juga buat Dede. Dede selalu doain Dedi Mami yang terbaik. Iya, Bapak Ibu, kita perlu paham, sekalipun anak kita ada dua, dia lahir dari kandungan rahim yang sama, tapi kita mesti sadar Bapak Ibu bahwa mereka punya dua pribadi yang berbeda. Jadi jangan sekali Bapak Ibu kita membandingkan mereka, yang besar begini, yang kecil begini. Itu salah Bapak Ibu. Yang benar adalah terima dia apa adanya, sekalipun dia lahir dari rahim kandungan yang sama. Ya, jangan sampai kita bandingkan, kamu kenapa nggak kayak Dede, kamu kenapa nggak kayak kakak. Itu salah Bapak Ibu. Terima dia utuh apa adanya. Dia pribadi yang berbeda. Bapak Ibu lihat, anak kami yang besar, Miracle, dia lebih fasih, dia lebih pede, dia lebih oke ketika bicara. Karena memang calling mungkin di situ, talent yang Tuhan berikan. Sedangkan adiknya Grace bukanlah orang yang pandai berkata-kata. Tapi jujur Bapak Ibu, buat kami, mereka berdua adalah luar biasa. Kenapa? Mereka masing-masing punya nilai, keunikan, kelebihan yang sangat berbeda. Jadi orang tua, hati-hati. Terima anakmu apa adanya. Itu anak dari Bapa di surga. Biarlah kita menjadi anak, menjadi orang tua yang menjadi teladan, menjadi contoh buat mereka. Dan mereka bangga kita sebagai orang tua. Firman Tuhan buat penutup ya. Dikatakan di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ini perintah Tuhan, baik orang tua kita itu yang sudah mengasihi kita atau orang tua yang belum benar perhatian sama kita, kita harus tetap menghargai dia. Karena bagaimanapun mereka ada orang tua yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Dan juga jangan merasa tertolak, karena kita tahu ada kasih yang lebih besar daripada orang tua, yaitu kasih Tuhan yang selalu setia, tidak meninggalkan kita sekalipun kita terjatuh. Datanglah kepada Tuhan, karena tangan Tuhan selalu terbuka buat anak-anak yang datang kepadanya. Saya berterima kasih buat teman-teman yang tetap setia mengikuti channel kami. Seperti saya sudah sering bilang bahwa channel kami berkomitmen untuk memberitakan kebaikan Tuhan, khususnya lewat pernikahan dan keluarga. Dan jika teman-teman ya, ibu-ibu atau mungkin anak muda nih yang lagi dengerin ya, ada permasalahan, beban, persoalan yang rasanya butuh dikuatkan, butuh jalan keluar, ya bolehlah hubungin kami di DM Instagram, TikTok
keluarga hati ilahi, dan juga jangan lupa utamakan Tuhan di dalam hati, carilah Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang terbaik untuk mengangkat rohani teman-teman semua. Amin. Kami berdiri bersama dalam kasih yang abadi. Tuhan pulihkan dan kuatkan kami selamanya. Jadikan kami keluarga hati ilahi untuk melayani-Mu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.